Siapa Muhammad Rasul Allah ini? Nah, Muhammad Rasul Allah itu Bapak Ibu bukan Nabi Muhammad. Nah, lihat nih, bedakan Nabi Muhammad ya sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad, ya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat dan bertulang, tidak berlimpa, berhati dan berjantung. Itu adalah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan Allah itu. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Allah yaitu nur. Nur yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Muhammad itu. Di dalam surat yang lain juga disampaikan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah sekali-kali seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah. Maka kenalilah Muhammad Rasul Allah yang disebut namanya Nur Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad Rasul Allah yang disebut Nur Muhammad? Pada diri kita. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Nabi, Bapak Ibu, para malaikat. Ketika ayat ini turun, Nabi dan para malaikat menangis, Bapak Ibu. Kenapa beliau menangis? Karena mereka paham, mereka tahu siapa Rasul Allah yang dari dalam diri mereka sendiri itu yang mana. Bukan Nabi tak paham siapa Muhammad Rasul Allah itu. Muhammad Rasul Allah sebagai Nur Muhammad yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang ruh itu Bapak Ibu. Ini yang rupanya yang dikatakan Nur Muhammad. Inilah rupanya yang dikatakan Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad yang disebut ruh itu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Tuh. Ini wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Itulah yang membuat Rasulullah itu menangis, karena beliau paham yang Muhammad itu yang mana pada dirinya. Itu tiada lain Nur Muhammad, rupa ruh pada diri kita ini, Bapak. Ini yang Rasulullahnya, ini utusan Allah. Kalaulah ruh itu sebagai utusan Allah yang sebut namanya Nur Muhammad, siapa ruh itu? Ruh inilah yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang katakan dengan si hayat. Hayat itu yang dikatakan namanya Rasulullah itu. Hayat itulah rupanya disebut namanya Nur Muhammad itu. Hayat itulah sebenarnya rahasia ruh itu yang si hayat. Kalau tak ada si hayat pada diri Bapak Ibu, tak bisalah kita ini mendengar. Tidak ada kita bersifat sama. Kalau tak ada hayat, tak bisa kita bersifat basar. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kalam. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat ilmu. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kodrat. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat irodat. Jadi dengan hayat kita mendengar, dengan hayat kita melihat,
Dengan hayat kita berkalam, dengan hayat kita mengetahui, dengan hayat kita berkuasa, dengan hayat kita ini bisa berkehendak. Rupanya Rasul Allah yang ada pada diri kita tadi itu, yang disebut ruh itu sebenarnya adalah si hayat yang hidup. Kalaulah yang hidup itu yang dikatakan namanya rahasia ruh, rahasia Nur Muhammad, siapa sebenarnya si hayat ini yang sesungguhnya? Si hayat itu adalah sifatku. Hayat ini itu adalah sifatku. Sifat Allah tuh, itulah yang dikatakan oleh Allah, wa sifati la ghairi. Nih, wa sifati la ghairi. Sifatku itu yang bernama si hayat, sama basar kalam ilmu kuda irodat, yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan nama dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad itu, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi, tiada lain diriku. Ini Allah maksudkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Itu terjemah. Maknanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Makna ma'rifatnya, aku ini yang jadi dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Diri aku ini yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Aku ini yang jadi dirimu, aku ini yang menjadi rahasia dirimu, aku ini yang insan itu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya orang yang telah mampu mengenal Muhammad itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang ada dalam diri Bapak Ibu, yang disebut namanya dengan ruh, yang disebut nama hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat. Nur Muhammad inilah yang dikatakan namanya Mursyid Rabbaniyah. Ini disebut namanya Mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah inilah Bapak Ibu wasilah yang menghantarkan kita bisa berliqah dengan Allah. Karena Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali berjumpa Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali bermusyahadah dengan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali yang bermakrifat dan mengenal akan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang disebut namanya yang orang yang bermuwajahah dengan Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang akan wujud diriku. Nur Muhammad atau disebut namanya Mursyid Rabbaniyah itu ada dalam diri Bapak Ibu tuh, itu disebut namanya wujud diriku. Tempat memandang diriku. Makanya aku ciptakan Nur Muhammad, aku jadikan Muhammad khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya aku,
tempat aku bercermin, tempat aku melihat diriku di luar diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud diriku itu. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang wujud diriku, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya diriku. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang telah mengenal Mursyid Robbaniyah, pada dirinya sudah sama dia itu berjumpa Allah, sudah sama dia itu berliku dengan Allah, sudah sama dirinya itu bermuwajahah dengan Allah tuh. Karena Nur Muhammad itu kenyataan diri Allah, rupa Allah, wajah Allah. Inilah yang dimaksudkan ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, setelah itu Bapak Ibu baca inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapkan wajah Bapak Ibu kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah, pandanglah kepada wajahnya Muhammad. Ini yang Muhammad tuh Bapak Ibu, wajah Muhammad ini dia. Kalau ini wajah Muhammad, lalu siapa wajah Muhammad ini? Wajah Muhammad itu wajahku, tempat memandang wajahku sendiri. Karena Muhammad itu adalah wujudku, Muhammad itu kenyataan aku, Muhammad itulah rupaku. Di situ letaknya Muhammad dengan aku tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, maka lihatlah zat itu pada sifat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, untuk melihat zat itu lihatlah kepada sifat. Kenapa melihat zat kepada sifat? Karena sifat itu wujud zat. Itu ilmunya. Kita ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Apa sebabnya melihat zat mesti kepada sifat? Karena sifat itu adalah wujud zat. Kalaulah sifat itu wujud zat, patrikan dengan ini, dengan hati, rasakan. Kalaulah sifat itu wujud zat, itu sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya diri zat itu. Isa dia tak pernah berpisah cerai. Sekarang zat dan sifat itu siapa namanya? Lihat. Zat ini itu yang bernama Allah. Sifat ini yang bernama Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad tuh ini. Yang Muhammad Rasulullah tuh. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Muhammad. Siapa yang ingin melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Siapa ingin melihat wajah Allah, lihatlah kepada wajah Muhammad. Karena Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah rupanya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu rupa Allah, Muhammad itu wujudnya Allah, Muhammad itu kenyataan Allah, patrikan dalam diri bahwa Muhammad itulah sebenar-benarnya yang Allah itu. Itu Esa. Makanya kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum.